Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk yang kedua kalinya bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas Quran surat Al-Imran ayat 190-191 yang berisi tentang berpikir kritis dan demokratis. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat yang sama, surat Al-Imran, namun ayatnya ayat 159. Masih berkaitan dengan surat yang sebelumnya, yaitu tentang berpikir kritis. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu tampilkan ayatnya. Jelas terlihat ya di layar HP kamu. Quran surat Al-Imran ayat 159. Ibu contohkan dulu cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ya, itu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Ya, nanti tugas dari Ibu bukan membaca, tetapi nanti Ibu akan memberikan tugas yang lain. Yang kemarin Ibu belum selesai menilai kalian ya. Jadi karena Ibu menilai hampir 9 kelas dalam jumlah siswa 100 sekian dan Ibu harus komentari satu persatu, maka Ibu belum semuanya mengoreksi bacaan kalian. Ibu minta maaf sebelumnya. Ya. Baiklah. Kita lanjutkan ayat ini kepada pengertiannya. Di sana tertulis di layar kamu arti secara keseluruhan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itu arti dari Quran surat Al-Imran ayat 159 secara keseluruhan. Sekarang kita lihat tajwidnya. Ya. Ibu hanya menampilkan tajwidnya ini untuk kamu, ya. Karena nanti dari tajwid inilah Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Ya, kita lanjutkan.
ke mufradatnya. Fabima, maka dengan, rahmatin, rahmat, min dari Allah, lilta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka. Walau dan sekiranya, kunta, kamu adalah, faddon, bersikap keras, ghalidho, kasar, al-qalbi, hati, lau faddu, tentu mereka akan menjauhkan diri, min, dari, haulik, sekelilingmu. Fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun, lahum, bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fi, dalam al-amri, urusan. Faiza, maka apabila, azamta, kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, ala, kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai, mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, sebelum kita ke kandungan ayat, Ibu jelaskan secara rinci dulu. Kita kembali ke ayat yang sebelumnya. Karena Ibu merasa lebih nyaman menjelaskan dengan ayat yang kita lihat sekarang ini. Ya, kamu perhatikan. Di situ ada kalimat fabima rahmatin. Maka dengan rahmat. Apa sih yang dimaksud dengan rahmat di sana? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Karena ada kasih sayang Allah, ya, fabima rahmatin minallah, dengan berkat rahmat dari Allah, dengan berkat adanya kasih sayang yang Allah berikan kepada siapa yang dimaksud di sana? Yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi karena adanya rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, lintalahum, Rasulullah itu berlaku lemah lembut kepada mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka itu adalah para sahabat-sahabatnya atau para prajuritnya. Walau kunta, sekiranya engkau, yang dimaksud engkau di sana adalah Rasulullah, faddon, keras, kasar, ghalidhal qalbi, atau keras hati, ya, faddon itu kasar, ghalidhal qalbi itu keras hati, lang faddu, tentulah mereka akan menjauhi, min haulik, dari sekelilingmu. Jadi maksudnya dengan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu hati yang lemah lembut, maka orang-orang yang mengelilingi Rasulullah itu tetap bertahan mengikuti Rasulullah. Kalau saja Rasulullah itu memiliki sifat kasar, pasti mereka itu akan meninggalkan Rasulullah semua. Nah, pada kenyataannya mereka tidak. Kenapa? Karena ada tadi fabima rahmatin, rahmat dari Allah pada diri Rasulullah tersebut. Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Ya. Di dalam perang Uhud ini, tentara Rasulullah itu sangat sedikit. Tentara musuh sampai 10.000 orang. Tentara Rasulullah itu cuma hanya 1.000. Dari 1.000 saja sudah membelot 300 orang. Jadi tinggal 700 melawan 10.000. Ya. Nah, kemudian tapi perang ini adalah satu gambaran perang yang sangat luar biasa, gemilang kemenangannya. Walaupun
tidak terlihat istilahnya kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah antara musuh dengan tentara kita, tentara Rasulullah, itu tidak seimbang. Ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi ayatnya. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu untuk memaafkan. Siapa? Para prajuritnya. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun atas kesalahan-kesalahan mereka. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah pertama mengatakan, maafkan mereka. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memohonkan ampun atas perbuatan kesalahan mereka kepada Allah. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Faiza azamta, apabila kalian sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, Ibu katakan tadi hal ini berkaitan dengan perang Badar. Di dalam perang Badar tadi Ibu jelaskan bahwa musuh itu jumlahnya 10.000 orang, dipimpin oleh seorang sahabat yang belum masuk Islam saat itu, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memimpin tentara musuh. Kemudian dari tentara Rasulullahnya jumlahnya hanya 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu, kemudian Rasulullah membagi barisan depan itu 300 orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay. Sisanya di baris tengah, 50 orang disimpan di Bukit Badar. Terus ada yang di bagian belakang. Yang di bagian belakang itu adalah usulan dari salah seorang sahabat Rasulullah. Ya, karena waktu itu Rasulullah membagi pasukan itu di bagian depan semua, maka saat itu ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, bolehkah saya bertanya? Strategi perang yang engkau tentukan ini adalah petunjuk dari Allah langsung, atau memang hasil dari pemikiran engkau sendiri sebagai seorang pemimpin perang? Kemudian Rasulullah menjawab, oh ini hasil pemikiran saya sendiri. Kalau memang itu hasil pemikiran engkau ya Rasulullah, bolehkah saya memberikan usulan? Sebaiknya yang namanya benteng pertahanan yaitu dari sumber air. Sumber air itu ya kalau kita mengibaratkan sumur besar gitu ya. Sumur besar itu jangan ditinggalkan karena kita minum itu dari sana. Kalau itu kita tinggalkan, kita ke depan semua, maka itu nanti suatu saat bisa dikuasai oleh musuh. Musuh akan mengelilingi Bukit Badar untuk menguasai Bukit Uhud untuk menguasai sumber air tadi. Ya. Maka akhirnya Rasulullah memberikan keleluasaan bahwa apa yang diusulkan itu diterima. Ya, akhirnya ada yang berjaga di bagian air. Ada 50 orang di Bukit Uhud. Nah, kemudian terjadilah proses peperangan. Ketika terjadi proses peperangan tersebut, 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu membelot. Abdullah bin Ubay itu mengatakan kepada anak buahnya, ayolah kita pulang saja. Ngapain kita di barisan depan? Kita akan mati duluan. Lebih baik kita menyelamatkan nyawa kita. Akhirnya 300 orang itu ya membelot pergi dari medan pertempuran tersebut. Maka otomatis yang 700 orang ini kan tambah harus ekstra ya menjaga kekuatan dalam peperangan tersebut. Tapi tanpa disangka oleh mereka, Allah memberikan pertolongan.
para musuh itu menyaksikan banyak tentara-tentara yang berjubah putih dengan menggunakan kendaraan kudanya. Mereka kemudian membunuh para musuh itu. Dan alhamdulillah 700 orang itu mengalami kemenangan, makanya disebut kemenangan yang sangat gemilang. Ya. Nah, karena kemenangan yang sangat gemilang itu, akhirnya tentara musuh itu melambaikan bendera putihnya. Berarti kalau melambaikan bendera putih, mereka menyatakan dirinya kalah. Nah, ketika mereka menyatakan dirinya kalah, maka otomatis mereka itu jadi milik Rasulullah, milik tentara Rasulullah. Kalau orangnya menjadi tawanan perang, kalau harta kekayaan yang mereka bawa dalam bentuk emas dan lain sebagainya, itu menjadi ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Nah, akhirnya para tentara yang ada di bawah ini berebut untuk mendapatkan harta paling banyak. Di antara mereka itu berebut saja memperebutkan harta yang mereka dapatkan, karena tentara musuh sudah tidak berani melawan lagi. Nah, menyaksikan mereka yang berebut harta kekayaan tersebut, akhirnya tentara yang Rasulullah tugaskan di Bukit Uhud, itu mereka iri hati. Maka mereka dari bukit itu turun. Ketika turun ikut berebut harta kekayaan tadi, itu musuh menyaksikan kondisi seperti itu. Khalid bin Walid yang saat itu menjadi pimpinan tentara musuh, itu mengambil sikap. Khalid bin Walid itu mengelilingi Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud itu luasnya 7 km. Dikelilingi, ditembus dari belakang, maka di sana kemudian banyak orang yang kemudian dibunuh. Jadilah syuhada, 75 orang syuhada. Ya, salah satunya adalah orang yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ya. Saat itu Rasulullah kemudian menerima ayat ini. Ya, karena 75 orang itu meninggal diserang oleh Khalid bin Walid, padahal mereka sudah menyatakan dirinya kalah. Ya, tentara Rasulullah menang sampai terbunuh 75 orang. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan ayat ini. Nah, ayat ini itu memerintahkan kepada Allah, ya. Fabima, memerintahkan kepada Rasulullah. Di sana dikatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat kelembutan, lemah lembut. Walau kunta, sekiranya beliau itu memiliki sikap kasar atau ghalidhal qalbi, ya, keras hati, langfaddu min haulik. Nah, tentulah mereka yang ada di sekitarnya itu akan menjauh dari Rasulullah. Maksudnya kalau kita mah pimpinan perang kita menyaksikan kita hancur, maka dia akan memaki-maki para tentaranya. Ya, bahkan orang Jepang mah kalau misalnya dia gagal, dia bunuh diri. Sebelum dibunuh dia sudah bunuh diri sendiri. Itu pasukannya sampai seperti itu. Nah, pasukan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah tidak memiliki sifat kasar, tidak memiliki hati yang keras. Ya. Langfaddu min haulik itu tidak terjadi. Mereka tidak menjauhi Rasulullah. Nah, Allah memerintahkan di sana fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Siapa yang harus dimaafkan? Tadi yang berebut harta ghanimah tadi, rampasan perang tadi.
Kemudian wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun atas perbuatan mereka. Jadi orang yang berebut harta dalam posisi perang tadi, itu sebenarnya niat jihadnya jadi hilang. Kenapa? Karena mereka berebut harta. Maka di sana Allah mengatakan apa yang mereka lakukan itu salah. Maka Rasulullah sebagai panglima, pemimpin bagi mereka semua, diminta oleh Allah untuk memohonkan ampun atas kesalahan mereka. Setelah Allah menerima apa yang dimohonkan oleh Rasulullah, baru Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Apa urusannya? Urusannya ya tadi, ghanimah tadi yang jadi perebutan dari para prajuritnya. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah mereka bermusyawarah, kemudian di sana dikatakan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah. Apa yang Rasulullah ucapkan pada mereka? Rasulullah mengucapkan kepada para sahabat atau para prajuritnya itu mengatakan bahwa harta ghanimah itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa harta ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya, maka serentak para sahabat itu melepas harta yang mereka pegang, yang mereka perebutkan tadi. Mereka lepaskan saja begitu. Karena apa? Mereka takut dengan harta Allah dan Rasulnya. Mereka kembalikan kepada Rasul. Ya. Setelah dikembalikan lagi kepada Rasul, fatawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah. Apa bertawakal kepada Allah itu? Berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Perang Uhud ini adalah satu gambaran dari perang Badar, ya, bentuk perlawanan dari perang Badar. Ya. Nah, pada saat itu tawanan-tawanan perang yang jumlahnya banyak ini harus bagaimana? Maka Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu bermusyawarah. Siapa sahabat Rasulullah yang bermusyawarah pada saat itu? Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah. 3 orang ini bermusyawarah mengenai bagaimana dengan tawanan perang ini karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian Abu Bakar memberikan satu usulan. Lebih baik tawanan perang ini dikembalikan lagi saja kepada keluarganya. Dan keluarganya menebus tawanan perang ini dengan jumlah uang sekian yang ditentukan oleh mereka. Ditebus, ya. Sementara usul dari Umar itu lebih keras. Ya, Umar mengatakan, sudah, kenapa harus dikembalikan? Bunuh saja mereka. Siapa yang harus membunuh? Yang harus membunuh adalah keluarganya. Jadi kita panggil keluarganya, kemudian disuruh membunuh tawanan perang itu. Rasulullah bingung menentukan hasil dari musyawarah itu. Siapa yang akan diikutinya? Nah, kemudian turun ayat ini. Ayat ini cenderung untuk lebih memilih apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya, maka dari hasil musyawarah itu, faiza azamta fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada keluarganya masing-masing dengan mereka membayar tebusan. Ya, itu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Imran ini. Jadi awalnya dari perang Badar, ya. Dari perang Badar kemudian muncul perang Uhud. Nah, dari hasil perang Uhud ini terjadi
proses seperti ini, ya, tawanan yang banyak, maka mereka bermusyawarah. Nah, hasil dari musyawarahnya ini bingung, ketentuannya seperti apa. Maka turun ayat ini yang membimbing Rasulullah untuk mengambil salah satu usulan dari sahabatnya. Kebetulan yang diambil adalah usulan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini tadi sudah Ibu jelaskan, ini adalah arti dari ayat Al-Imran 159. Nah, ini tajwidnya, ya, karena ini berupa PowerPoint yang bisa kalian buka di HP kalian berulang-ulang, maka Ibu minta kamu tentukan hukum tajwid dari lafaz-lafaz yang bertanda bermacam-macam warna. Kamu tentukan. Tidak semuanya, ya. Hanya di antara lafaz-lafaz yang menggunakan tanda-tanda yang berwarna. Ya. Tapi tidak sekarang. Tugas itu nanti Ibu berikan pas penugasan. Ya, tapi gambaran tugasnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, ini tajwid mufradatnya sudah. Nah, berikutnya adalah kandungan ayat. Jadi, apa kandungan dari ayat ini untuk kita? Apa yang bisa kita pelajari? Yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan isi ayat tadi. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, hendaklah kita harus bisa menjaga kesopanan atau sopan santun. Dimanapun kita berada, kalau kita bisa sopan santun kepada orang lain, kita akan dihargai. Makanya ada istilah, ya, kalau ingin dihargai, maka hargai dulu orang lain. Nah, hendaklah kita memiliki sifat sopan santun. Itu merupakan salah satu sifat dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, jadilah seorang pemaaf, bukan seorang pendendam. Ya, jadilah seorang pemaaf, bukan seorang pendendam. Ada kisah tentang seorang pemaaf. Rasulullah pernah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kau mau tahu tidak orang yang akan masuk surga? Sebentar lagi dia akan lewat di hadapanmu." Rasulullah mengatakan, "Mau." Kemudian Rasulullah membicarakan kepada para sahabatnya, "Kalian mau tidak tahu orang yang akan masuk surga?" Jibril membisikkan kepadaku, "Sebentar lagi orangnya akan lewat." Kemudian lewatlah orang tersebut. Ini berarti orang yang dimaksud. Tidak ada keistimewaan dari orang tersebut. Sampai akhirnya salah seorang sahabat itu penasaran, diikutinya orang tadi. Sampai ke rumahnya. Setelah di rumahnya, kemudian dia keesokannya datang lagi ke rumah orang tersebut. Bertamu. Dan minta untuk bisa menginap di sana. Karena ingin tahu apa sih yang menyebabkan dia bisa masuk surga. Ternyata setelah menginap itu, disaksikannya amal ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat subuhnya biasa saja. Sholat zuhurnya biasa saja. Sholat asarnya biasa saja. Maghrib isanya juga biasa saja. Bahkan ditunggu sepertiga malam. Sahabat mah sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dia mah belum bangun. Menjelang subuh, dia bangun. Dia laksanakan sholat tahajud mendekati waktu subuh. Nah, ketika selesai melaksanakan sholat tahajud, sahabat ini mendengarkan doanya. Di dalam doanya itu dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Dan ampunilah dosa orang-orang yang telah berbuat zalim kepadaku." Jadi, sifat pemaaf itulah yang bisa membuka pintu surga untuk orang tersebut. Maka, jadilah kamu
sebagai orang yang bisa memaafkan orang lain. Ya, itu akan lebih baik untuk kehidupan kamu. Yang ketiga, doakanlah kebaikan bagi orang yang memusuhi atau mencaci kamu. Jangan satu kejahatan dibalas dengan kejahatan lain. Berarti tidak akan ada hebatnya kita. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, baguslah. Tapi kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan lagi, apa bedanya kita dengan orang itu? Ya, maka ketika ada orang yang melakukan satu kesalahan kepada kita, mencaci kita dan lain sebagainya, maka kita upayakan baik, berbuat baik padanya. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah dengan kebaikan yang kita berikan tadi. Yang keempat, ajaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan atau merencanakan sesuatu. Ya, di dalam sekolah itu ada musyawarah kelas, ada MPK. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau kita menghadapi sebuah masalah, itu jangan diputuskan sendiri. Ingat, ketika kita memutuskan hasil rencana atau persoalan itu sendiri, ketika putusan kita itu baik dan benar, tidak akan ada yang menyanjung kita. Tetapi ketika apa yang kita ambil untuk memutuskan itu salah, maka orang lain akan nunjuk kepada kita. Gara-gara kamu, gara-gara elu sih, gitu ya. Makanya lebih baik segala sesuatunya itu dimusyawarahkan antara kamu dengan orang tua kamu. Sebentar lagi kamu akan melanjutkan kemana nih, ya? Akan melanjutkannya. Kamu harus punya tujuan. Orang tua kamu nanti akan membimbing. Kalau apa yang akan kamu ambil itu kira-kira tidak sesuai dengan harapan orang tua kamu, mungkin orang tua kamu akan memberikan wacana kepada kamu. Dan kamu tidak boleh yang namanya keras hati. Ya. Yang kelima, setelah berusaha yang sungguh-sungguh, serahkan hasilnya kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah usaha, maka usaha yang kita tempuh itu harus sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Nah, kalau nanti dari hasil yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus menerimanya. Karena yang namanya manusia itu hanya berusaha saja. Kita tidak bisa menentukan keinginan kita. Sementara ketika hasilnya sesuai dengan keinginan kita dan Allah meridhoi, maka kamu jangan menjadi orang yang sombong. Ya, jadi ketika kita gagal, kita tidak boleh putus asa. Ketika kita berhasil sesuai dengan keinginan, maka janganlah kamu menjadi orang yang sombong. Ya. Mungkin itu kandungan ayat yang dapat atau yang terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Ya. Nah, ini kisah yang tadi Ibu jelaskan kepada kamu tentang peristiwa perang Uhud, ya. Kaum musyrikin Mekah setelah perang berakhir itu mereka menyiapkan diri untuk melaksanakan perang berikutnya. Nah, ini Ibu ketika berada di Tanah Suci, ya, kebetulan Ibu jalan-jalan ke Bukit Uhud, diantar oleh salah seorang teman dari adik Ibu, ya. Ibu diantar jalan-jalan ke sana. Tidak semua orang bisa mengalami pelayanan seperti ini. Ini fasilitas istimewa yang Ibu dapatkan, alhamdulillah, gitu ya. Nah, di belakang Ibu itu ada Gunung Uhud. Luasnya Gunung Uhud itu 7 km. Ya. Nah, di Mekah dan Madinah itu setiap kali pelaksanaan sholat fardu itu selalu didahului dengan sholat jenazah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat jenazah, ya, baik di Mekah ataupun di kita, itu orang yang melaksanakan sholat jenazah, apalagi dia sampai mengantarkan jenazah itu ke makamnya, itu pahalanya kalau hanya takjiah saja, itu pahalanya 1 gunung Uhud.
Ya, satu gunung Uhud berarti 7 kilometer gunung Uhud yang ada di Mekah itu menjadi pahala orang tersebut takziah ke orang yang meninggal. Ada orang meninggal nih, lewat sekolah kamu, kemudian kamu ikut, cuma ikut saja sampai ke pemakamannya. Sudah setelah itu pulang, padahal kamu tidak kenal, itu kamu dapat satu gunung Uhud. Atau dikenal di penyelenggaraan jenazah itu kan satu kurot. Ya. Tapi kalau kamu ikut sampai ke proses pemakamannya dari rumah, ya misalnya tetangga kamu meninggal, kamu datang, kemudian ikut sampai ke pemakamannya, itu pahalanya 2 kurot, 2 gunung Uhud, luar biasa. Ya, yang itu akan kita dapatkan nanti di saat pas kita sudah meninggal, tahu-tahu plek 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 plek, banyak pahala yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita sering takziah kepada orang yang meninggal. Ya, ini ibu dengan suami sedang berfoto sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah ke Tanah Suci dan pernah ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud di belakang ibu ini dikubur 75 para syuhada. Ya, 75 para syuhada itu dikubur di sana. Nah, pada suatu saat itu terjadi hujan besar. Ya. Ketika terjadi hujan besar itu, jenazah yang dikubur di Gunung Uhud ini, mereka terlihat padahal sudah sekian puluh tahun. Ya, mereka terlihat jasadnya yang masih berdarah, masih terlihat darahnya. Semua jasadnya dari 75 orang yang meninggal itu masih utuh. Maka oleh pemerintah setempat, jasad mereka yang dari Gunung Uhud itu kemudian disimpan di pemakaman Baqi. Nah, ini ibu sedang berdiri di pemakaman Baqi. Tidak semua orang bisa ke sini. Ibu foto di situ juga dipanggil-panggil oleh petugas. Tidak boleh ada yang berdiri di sekitar itu. Kamu lihat seperti lapangan luas. Tidak ada tanda-tandanya, tidak seperti kita kan. Di nisan kita itu batunya tinggi-tinggi, ya, marmernya bagus-bagus gitu ya. Di sana tidak ada. Tidak ada batu sama sekali. Yang jelas di situ isinya 75 syuhada yang mati dalam perang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa seperti ibu ya, ikut berziarah ke Tanah Suci. Nanti kalau kalian sudah memiliki pekerjaan, ya ibu doakan mudah-mudahan kalian semua bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan, japri saja ke ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.